wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Job Podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Hari ini kita jumpa dengan saya, host podcast Ima Dewi Tasari, dan bergabung bersama kita hari ini ada Kepala Bidang Bina Penta Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Putri Melayu berbaju renda, berkain songket warnanya biru. Izinkan saya menyapa Anda. Inilah podcast Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Bapak, selamat siang. Selamat siang, Bu Ima. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah. Pak, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Dinas Tenaga Kerja, khususnya bidang Bina Penta. Mohon Bapak silakan perkenalkan diri Bapak kepada pemirsa agar kita lebih mengenal lagi Kepala Bidang Bina Penta. Halo pemirsa, kenalkan nama saya Abdul Rahim SPMMA. Saya selaku Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang disingkat dengan Bidang Bina Penta dan PKK. Ya, Bu Ima, itu aja. Baik, pemirsa, kita sudah berkenalan dengan Kepala Bidang Bina Penta Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Saat ini kita bersama-sama untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, khususnya bidang Bina Penta. Kalau boleh ya Pak tahu program-program dan kegiatan apa saja di bidang Bina Penta? Baik Bu Ima, sebelum saya menyampaikan program dan kegiatan di bidang Bina Penta dan PKK ini, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang bidang Bina Penta ini. Jadi salah satu tugas pokok dari Disnaker ini adalah penempatan tenaga kerja, dan itu adanya di bidang Bina Penta. Jadi penempatan tenaga kerja itu adalah suatu kegiatan dalam rangka memfasilitasi mencari kerja dengan pengguna tenaga kerja. Di mana nantinya kita berharap pencari kerja akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya. Dan perusahaan pengguna tenaga kerja akan mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Inilah tugas pokok dari bidang Bina Penta. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar terutama di bidang Bina Penta ini adalah masih tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Pekanbaru. Jadi tingkat pengangguran terbuka kita atau disingkat dengan TPT itu sesuai dengan data BPS, TPT, data BPS tahun 2023 sebesar 6,2%. 6,2% ya Pak ya. Jumlah penganggurnya 30.661 orang. TPT kita ini di atas TPT nasional dan provinsi. Kalau nasional itu kalau nggak salah berkisar 5,32%. 5,2. Nah, kalau provinsi Riau lebih rendah lagi, 4,23%. Dan kita Pekanbaru 6,2%. Berarti lebih tinggi ya Pak. Salah satu permasalahan di Kota Pekanbaru. Tingginya tingkat pengangguran ini antara lain disebabkan pertama, memang pertumbuhan angkatan kerja itu jauh lebih besar dari pertumbuhan kesempatan kerja atau lowongan yang tersedia. Yang kedua adalah tidak semua lowongan pekerjaan yang ada yang disampaikan oleh perusahaan dapat diisi oleh pencari kerja. Nah, ini contohnya, kita Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ini pada job fair tahun 2023 yang lalu itu dari 1.500 lowongan pekerjaan, pencari kerja yang hadir 4.000 itu hanya diisi oleh yang hanya 800 lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh pencari kerja kita. 800 dari 1.500. Artinya hanya 50% lewat sedikit. Ya. Artinya apa? Artinya tidak semua lowongan itu dapat diisi oleh pencari kerja karena pencari kerja kita tidak memiliki kompetensi yang dipersyaratkan di dunia kerja. Yang mirisnya lagi, kita ketahui kompetensi itu ada 3 unsur: pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan terakhir attitude. Jadi anak-anak kita banyak yang gagal
gara-gara tidak memiliki attitude sikap kerja yang baik. Attitude-nya ya Pak ya. Attitude yang jadi masalah. Kita tahu kalau kita dulu Bu Ima mencari pekerjaan, itu yang pertama dilihat oleh perusahaan atau pemerintah itu isi Iya. kepala kita. Iya. Makanya dulu sering kita mengikuti tes ya, apa itu adalah tertulis dulu. Psikotes ya. Psikotes, ya. Tapi sekarang perusahaan itu dalam rangka merekrut tenaga kerja yang dilihat pertama adalah attitude sikap. Makanya Attitude-nya. yang pertama dia lakukan adalah Wawancara Melihat berarti. sikap. Pak, Nah, ini ya. yang, Iya. yang kadang yang jadi masalah. Jangankan masalah attitude secara umum, ini hanya mengangkat telepon yang baik aja tak bisa mencari kerja. Ini contoh berapa waktu yang lalu ada suatu perusahaan yang sifatnya nasional itu melakukan tes di tempat kita. Iya. Tes tempat kita itu untuk kapal pesiar. Oh. Dari 170 orang yang lulus seleksi administrasi, hampir Ternyata 100 orang tidak bisa diterima gara-gara tidak bisa mengangkat telepon yang baik. Nah ini kejadiannya. Ini pernah dulu jadi ditelepon lah pencari kerja ini jam 7 pagi. HRD-nya datang ke kita, kantor kita di aula, dia nelpon. Ditelepon pagi-pagi misalkan kalau pencari kerja itu namanya Rahim ya. Nah, ditelepon, "Halo, ini Rahim. Apa jawaban anak-anak kita?" Yang baru tamat, belum ada pekerjaan, jam 7 pagi, kira lagi ngapa Bu Ima? Ya. Lagi tiduran Lagi, ya, lagi tiduran. Jadi pas ditelepon oleh HRD, "Halo, ini Rahim. Apa jawaban anak kita?" "Ya, ini Rahim. Ada apa? Siapa ini?" Dia lihat ada nggak ada nama. Nggak ada nama Iya, yang iya, di iya. teleponnya Iya, kan. Jawaban Nomor kalau ya tidak ini Rahim, ada apa? tersimpan. Iya. Saya lagi tidur deh nanti ya. Nah, seperti itu. Dan itu bukan satu orang. Itu, iya. Nah, itu jadi itulah. Jadi salah satu masalahnya adalah pencari kerja kita tidak punya kompetensi, kurang. terutama adalah soft skill-nya. Ya, itu yang tadi itu sikap. Yang selanjutnya adalah pencari kerja kita ini tidak siap untuk memasuki dunia kerja. Tidak siapnya dalam apa? Misalkan tidak bisa membuat CV yang baik, tidak bisa membuat surat lamaran baik, dan tidak bisa menghadapi bagaimana menghadapi wawancara kerja yang baik. Nah, itu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kita ini di Kota Pekanbaru, terutama di bidang ketenagakerjaan. Makanya kita dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, terutama bidang penempatan, itu melakukan beberapa kegiatan, program dan kegiatan, yang salah satunya adalah program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Jadi program penempatan kerja ini ada kegiatan. Pertama ada job fair, itu yang tiap tahun kita lakukan. Jadi kalau job fair itu adalah memfasilitasi pencari kerja dengan pengguna kerja secara langsung. Iya. Artinya kayak pasar. Jadi pasar itu kan kerja, mempertemukan ya, supply dengan demand. Nah, jadi pasar kerja ini mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan dari perusahaan. Iya. Jadi kita undang perusahaan suatu tempat, dia membuka stand untuk menerima tenaga kerja, pencari kerja kita atau penganggur datang ke sana untuk memilih pekerjaan. Itu yang namanya job fair. Nah, yang selanjutnya adalah job canvassing. Job canvassing. Kalau job canvassing ini apa? Petugas fungsional kita, pengantar kerja atau petugas antar kerja, itu bagaimana dia memasarkan pencari kerja kita ini, memasarkan tenaga kerja. Artinya kan pencari kerja kan daftar ke dinas sebagai pencari kerja, mendapat kartu AK1. Data-data inilah yang kita bawa ke perusahaan. Oh, langsung. Jadi gitu ya, langsung ke lapangan. Jadi kita bawa seperti data-data ini, jemput gitu bola, ya, kita datang ke perusahaan, kita tanyakan di perusahaan ada lowongan atau tidak. Setelah nanti dapat lowongan, nanti kita job matching kan. Ini loh kami ada data. Kami ada data pencari kerja kita, kita job matching kan mana yang sesuai. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang di penempatan ya sektor formal. Dan juga ada kita yang tadi masalah pencari kita tidak siap masuk dunia kerja. Makanya ada salah satu kegiatan kita adalah penyuluhan dan bimbingan jabatan. Penyuluhan dan bimbingan jabatan. Ini kita lakukan di SMK SMK terutama yang kelas 12. Dan juga di perguruan tinggi itu biasanya di semester akhir yang akan tamat, yang akan memasuki dunia kerja. Jadi dalam penyuluhan dan bimbingan jabatan itu kita menyampaikan materi tentang bagaimana tentang menggali potensi diri. Bu Ima, siapa saya? Nah, seperti itu. Jadi karena anak-anak kita yang kelas 12 itu kita tanya
setelah tamat mau kerja di mana? Itu kadang-kadang enggak tahu, masih Iya. garuk-garuk kepala. Iya, iya. Sama anak semester 7. Iya. Ya, semester 7 kita pernah dulu juga penyuluhan bimbingan jabatan ke kampus-kampus. Setelah kita tanya apa jawabannya? Nanti setelah tamat kuliah kamu mau kerja di mana? Belum tahu. bisa. Iya, belum Kadang-kadang tahu, kita lebih enak bola menanya pada anak TK. Iya, iya. Anak TK Bu ya. Mau apa? Kalau anak TK mau Jadi tanya dokter. setelah besar nanti mau kerja apa? Langsung jawab spontan. Mau bekerja jadi dokter, mau presiden, mau jadi presiden, mau jadi polwan, mau jadi polisi, mau jadi akabri atau TNI seperti itu kan. Tapi setelah dia sekolah, setelah dia kelas 12 ataupun Sudah dia sesuai jurusannya. udah Iya. ada jurusan. Iya, iya. Ditanya nggak siap. Malahan, Nggak iya. tahu mau kerja mana. Ini permasalahan yang artinya mudah-mudahan ke depan hal ini bisa kita benahi dan kita sosialisasikan, kita lakukan pembinaan sehingga nanti apa yang jadi permasalahan itu dapat kita tanggulangi. Mungkin satu lagi yang apa Bu, di samping tadi penempatan di sektor formal, ada juga namanya kita namanya perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja. Jadi perluasan kesempatan ini adalah bagaimana kita memberikan kegiatan pelatihan ya yang nantinya masyarakat kita penganggur setengah pengangguran bisa untuk berwirausaha. Berwirausaha. Nah, contohnya pemberdayaan tenaga kerja mandiri. Jadi nanti kita memberikan pembekalan kepada masyarakat penganggur setengah penganggur tentang bagaimana menciptakan wirausaha baru. Bagaimana dia berwirausaha. Jadi kita berikan materi tentang perencanaan usaha, pengelolaan usaha sampai dengan pemasaran dan bahkan nanti kita berikan bantuan sarana usaha. Sehingga setelah pelatihan itu dia bisa buka Bisa usaha memulai baik itu secara usahanya, ya. kelompok maupun secara perorangan. Itulah berapa kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah tingkat pengangguran terbuka kita turun dari tahun ke tahun ya. Alhamdulillah. Ini tahun 2022 tingkat pengangguran kita 6,4%. Alhamdulillah tahun 2023 turun menjadi 6,2%. Mudah-mudahan tahun 2024 ini nanti turun lagi. ya biasanya bulan Agustus kemarin dimulai surveinya, mudah-mudahan nanti di awal tahun 2025 tidak dapat kita angkanya, mudah-mudahan turun lagi ya, Insya Allah ya Pak ya, mudah-mudahan dengan program-program dari kegiatan-kegiatan untuk menurunkan angka pengangguran yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja khususnya bidang Bina Penta dapat membantu pemerintah untuk menurunkan tingkat angka pengangguran. Ya. Jadi hambatan dan tantangannya sudah ada dan solusinya juga sudah ada ya Pak. Dan mudah-mudahan juga melalui podcast yang kita lakukan ini juga masyarakat bisa menghimbau kepada pencari kerja untuk dia bisa persiapkan diri untuk memasuki dunia kerja dan kita juga menghimbau kepada perusahaan untuk selalu melaporkan lowongan pekerjaannya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2023 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Baik Bapak, jadi sudah setakat itu usaha-usaha untuk menurunkan angka pengangguran ini, kita berharap ya masyarakat lagi mempersiapkan diri dengan usaha-usaha dari pemerintah itu ya Pak, melalui bidang Bina Penta untuk juga bisa membuka diri ya Pak ya, membuka diri dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Apakah itu melalui media sosial atau bisa datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja melalui bidang-bidang yang ada, karena setiap harinya Dinas Tenaga Kerja ini selalu membuat inovasi-inovasi baru dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat pencari kerja, bukan hanya yang fresh graduate ya Pak ya, seperti yang TKM tadi Bapak sebutkan itu juga ibu rumah tangga bisa ya Pak ya, yang tenaga kerja yang sudah sudah pernah bekerja ingin berwira swasta ya Pak ya, sebenarnya ya bagus sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, tinggal lagi masyarakatnya menjemput bola lagi, kemudian disesuaikanlah dengan
bidang masing-masing, misalnya dia minatnya kemana begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak, sudah banyak nih pencerahan dari Kabid Bina Penta untuk permasalahan tenaga kerja khususnya di Kota Pekanbaru. Mungkin ada satu lagi yang saya lupa sampaikan. Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran ini, kita juga Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru itu sudah punya aplikasi sistem antar kerja Bu. Jadi kita sikat dengan Simanja. Sistem antar kerja Simanja. Berarti, dengan alamat websitenya adalah infokerja-disnaker.pekanbaru.co.id. Info kerja strip disnaker.pekanbaru.co.id. Nah, pemirsa bisa dicatat itu untuk Simanja, sistem antar kerja. Jadi artinya gini, jadi kita manjakan pencari kerja itu untuk mendapatkan pekerjaan. Dan kita manjakan juga perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja. Jadi dalam saling bersinergi. Dalam sistem itu pencari kerja dia daftar sebagai pencari kerja di aplikasi. Yang kedua, perusahaan melaporkan lowongan sesuai dengan peraturan tadi Bu, yang peraturan pemerintah nomor 57 tadi ya, 2023. Dia enggak sulit-sulit lagi, enggak perlu payah-payah lagi melaporkan datang ke Disnaker. Langsung dari aplikasi, melalui kantornya aja masuk ke aplikasi. Jadi setelah pencari kerja daftar, perusahaan melapor lowongan, terjadi job matching di dalam aplikasi. Sama-sama lihat lihat pencari kerja lihat ini lowongan yang cocok dengan saya melamar langsung. Ada perusahaan juga itu, ini pencari kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang saya kami butuhkan. cari. Dia bisa panggil langsung. Dan setelah itu terjadi seleksi, dan setelah nanti seleksi, perusahaan itu bisa melaporkan melalui aplikasi dan masuk ke data kita. Misalkan data ini Rahim, misalnya pencari kerja namanya Abdul Rahim, dikliknya diterima. Setelah diterima itu nanti masuk ke data admin dinas. Dan sebaliknya kalau misalnya tidak diterima, diklik tidak diterima, nanti ada alasan lagi. Kira-kira apa masalahnya? Sampai begitu Bu. Artinya kita membuat aplikasi ini sampai begitu sehingga memang kita manjakan pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, dan kita manjakan juga perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja. Mudah-mudahan beberapa kegiatan yang kita lakukan ini dapat membantu pencari kerja dengan pengguna untuk masing-masing, apakah itu mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan tenaga kerja, seperti itu. Jadi dan kita berharap juga seperti tadi, setiap tahun kita bisa menurunkan tingkat pengangguran yang tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekanbaru. Baik. Jadi kemarin kita ada aplikasi yang ada yang bermasalah itu aplikasi apa tuh Pak? Aplikasi Simanja. Yang Simanja itu dia kan memakai domain, istilahnya domain itu kan memakai pekanbaru.go.id. Ini kan apa pemerintah ini kan kan Kominfo-nya kena ini kemarin kena hacker ya. Jadi itu juga kena ke kita Bu. Nah jadi berapa waktu lalu sampai sekarang ini masih kita membuat manual ini. Untuk Jadi satunya. Bisa selain dari aplikasi, masyarakat juga bisa menggunakan sistem manual ya Pak ya. Mudah-mudahan ya ke depan aplikasi ini udah baik lagi, sehingga dengan bisa berjalan dengan lancar. Dan pencari kerja bisa mencari kerja di melalui aplikasi. Seperti itu. Ya itulah, selain aplikasi juga bisa manual ya Pak ya, bisa. Mana yang masyarakat rasanya lebih ini ya kan, kalau dia bisa datang ke kantor. Kan lebih bagus lagi dia kalau datang kantor, kita juga bisa memberikan penyuluhan bimbing jabatan kepada pencari kerja. Kita bisa arahkan dia tuh cocoknya bekerja di mana. Kalau misalnya udah dapat, saya cocok di sini, dan kita bisa memberikan penjelasan tentang kalau bekerja di sini apa tupoksinya, apa udah juga sampai administrasi jabatan disampaikan kepada pencari kerja, sehingga dia tidak ragu lagi untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Baik. Waduh, sudah panjang lebar nih pemirsa. Semoga pemirsa bisa dapat pencerahan dari Bapak Kabid Bina Penta kita hari ini. Dan untuk hari ini kami berterima kasih kepada Bapak. Sama Bu.
dengan penjelasan yang sangat eh, menambah wawasan bagi kita semua, khususnya masyarakat pencari kerja di Kota Pekanbaru. Baik pemirsa, kita sudahi pembicaraan kita pada hari ini dan terima kasih Bapak Kabid. Ya. Saya akhiri dengan sebuah pantun, lincah melangkah kaki sang putri, jalan melenggang sambil menari. Bincang kita sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.